Karena di zaman sekarang ya, tentunya banyak dari kita mungkin orang tua ya yang terkadang tercelah bagi dirinya ketika melihat anaknya mencuri, melihat anaknya minum khamar atau melakukan perzinahan, tetapi dia menganggap sepele ketika anaknya meninggalkan sholat dan bahkan tidak salat jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita untuk tidak henti-hentinya senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan sekali lagi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan waktunya kepada kita sampai detik ini. Dan kita tahu jamaah sekalian bahwa malam ini adalah malam Senin, yang mana ini adalah malam Senin yang terakhir di tahun 2021 miladiah. Tentunya jamaah sekalian, Senin depan bukan lagi 2021 tapi 2022. Kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun-tahun yang akan datang insyaallah lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini mungkin kita banyak sakit-sakitan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di tahun depan kita sehat-sehat saja. Tahun-tahun ini mungkin kita masih dalam kesulitan, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar di tahun depan kita senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tahun ini belum menikah, tahun depan bisa menikah insyaallah. Yang tahun ini masih punya satu, tahun depan bisa jadi dua insyaallah. Dan tentunya kita berharap jemaah sekalian, yang paling penting adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di setiap umur, di setiap kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini kita diberikan umur yang panjang, dan yang paling penting Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita dan memberikan keberkahan kepada umur-umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salam dan juga salawat mari kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalannya hingga hari kiamat. Alhamdulillah jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan mencoba menyampaikan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an terkait bagaimana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh yang memberikan nasihat kepada putranya. Dia adalah Luqmanul Hakim, di mana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an, yang tepatnya pada surah yang ke-31, yakni surah Luqman. Jamaah sekalian rahmatullah Subhanahu wa taala, Luqman ada dua pendapat jamaah sekalian. Ada yang mengatakan bahwa beliau adalah seorang nabi, dan ada juga yang mengatakan bahwa beliau hanyalah seorang hamba yang saleh. Pendapat yang pertama yang mengatakan nabi bahwa yang bernama Ikrimah, beliau mengatakan bahwa Luqman ini adalah seorang nabi. Dia mengambil dalil bahwa walaqad atayna Luqmanal al-hikmah. Ya, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Luqman adalah al-hikmah. Bahkan di ayat yang lain dia menyebutkan bahwa Daud juga diberikan al-hikmah, dan al-hikmah dia katakan bahwa ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pendapat yang kedua jamaah sekalian, bahwa Luqman hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah hikmah. Namun setelah diteliti jamaah sekalian dari para mufassir, bahwa hanya Ikrimah lah yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Luqmanul Hakim nabi, dan tentunya ini bukan menjadi dasar bagi para mufassir, dan sepakat bahwa Luqman adalah hamba yang soleh dan bukan nabi. Luqmanul Hakim dalam berbagai riwayat disebutkan ada bahwa beliau berasal dari Sudan. Ada juga mengatakan bahwa beliau berasal dari Mesir, dan banyak pendapat yang lainnya jamaah sekalian. Namun tidak ada nas yang jelas yang menjelaskan hal tersebut. Kemudian yang ketiga adalah Luqmanul Hakim ini adalah seorang yang hitam orangnya. Ya, hitam orangnya. Jadi hal ini memberikan pelajaran kepada kita jamaah sekalian, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang lebih spesial kepada orang, tidak melihat rupa jamaah sekalian, tidak melihat rasnya jamaah sekalian. Meskipun hitam, kalau dia bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan terima di sisinya. Meskipun gagah bagaimana jamaah sekalian, kalaupun tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak juga akan diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu menjadi pelajaran bagi kita jamaah sekalian, bagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai contoh misalnya Bilal bin Rabah, Allah Subhanahu wa taala telah menjaminnya di dalam surga, bahkan sandalnya sudah ada di dalam surga jamaah sekalian. Ya, dia itu orangnya hitam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan spesial posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan karena rupa jamaah sekalian, dan bukan juga dengan dari suku atau ras yang mulia, sebagaimana Salman Al-Farisi disebutkan bahwa beliau bukan dari Arab, tetapi beliau dari Persia. Namun Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan sebaliknya jamaah sekalian, bagaimana dengan Abu Jahal? Beliau ini adalah mempunyai posisi yang terhormat di sukunya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan apa yang dilakukan dengan segala perbuatannya, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan tidak di sisinya, tetapi di sisi yang lain jamaah sekalian yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, ada yang mengatakan bahwa Luqman ini hidup di zaman antara Nabi Ibrahim dan Ismail. Ada juga yang mengatakan bahwa antara Ibrahim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling kuat jamaah sekalian dalam sebuah asar, dalam sebuah hadis dalam Al-Hakim, ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa beliau ini hidup di zaman Nabi Daud. Karena dalam sebuah hadis disebutkan bahwa suatu ketika, ya, Nabi Daud bersama dengan Luqmanul Hakim. Ketika Luqmanul Hakim, ya, menyaksikan bagaimana Nabi Daud memintal besi untuk dijadikan sebagai baju perang jamaah sekalian. Ya, baju perang jamaah sekalian. Dan kita ketahui bahwa salah satu daripada mujizat daripada Nabi Daud, bagaimana ketika besi berada padanya, maka besi itu akan melembek. Ya, jadi besi yang menurut kita itu keras, tetapi bagi Nabi Daud itu hanya bagaikan seutas tali yang bisa dipelintir, dipilin dan sebagainya, dan dia jadikan sebagai baju besi. Dan tatkala, ya, dalam asar disebutkan bahwa tatkala Luqman berada di sisi Nabi Daud yang melakukan hal itu, dia terdiam jamaah sekalian. Dan diamnya beliau, Luqmanul Hakim, sebenarnya adalah hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kejadian itu, maka Luqman, ya, hendak berkata kepada Nabi Daud, sesungguhnya karena diamku, maka engkau wahai Daud menceritakan apa yang hendak sebenarnya aku pertanyakan. Iya, karena aku diam, makanya engkau memberitahukan hal tersebut, bahwa sesungguhnya yang saya lakukan ini adalah hendak melakukan atau membuat baju besi yang terbaik yang pernah ada.
Ya, jadi ini juga salah satu hikmah daripada diam yang kita lakukan. Karena kebanyakan jamaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, baru ada misalnya kita melihat sesuatu kegiatan atau aktivitas, kita senantiasa mungkin ya langsung mau komentar, langsung mau bertanya tanpa diam dululah. Ya, nanti selesai kegiatan tersebut atau aktivitas tersebut, barulah kita mungkin bertanya kalau diberikan kesempatan. Ataukah misalnya yang melakukan aktivitas itu, ia akan menjelaskan bahwa sebenarnya yang saya lakukan ini adalah begini dan manfaatnya begini. Itu adalah al-hikmah yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada ayatnya. Ayatnya itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ataina Luqmanal hikmah. Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman adalah al-hikmah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita laqad, ya, jadi menegaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dia telah memberikan al-hikmah kepada Luqman. Jadi al-hikmah yang didapatkan oleh Luqman ini berupa ya bagaimana Luqman bisa memberikan nasihat-nasihat, motivasi-motivasi, kalau atau sekarang itu kata-kata bijak ya yang sering kita dengar jamaah sekalian. Jadi al-hikmah ini ya, al-hikmah ini tentunya begitu banyak yang tercantum di dalam buku-buku, begitu banyak buku jamaah sekalian. Namun tidak ada nas yang jelas terkait dengan ya buku-buku yang menjelaskan tentang nasihat-nasihat Luqman ini. Kemudian saking tersohornya atau populernya jamaah sekalian, hikmah-hikmah ini pun sampai di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di zaman jahiliyah bahkan. Ya, suatu ketika dalam sebuah sirah disebutkan bahwa beliau ya bertemu dengan seorang yang belum masuk Islam, namanya itu Suhaib bin Samit. Beliau ini orang cerdas. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya secara khusus mendakwai beliau. Ya, hendak memberikan nasihat kepadanya untuk bisa masuk Islam. Ketika bertemu jamaah sekalian, maka Suhaib ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin engkau wahai Rasulullah mempunyai sesuatu ya ataukah Al-Qur'an yang engkau bawa itu mirip dengan apa yang saya punya, yaitu nasihat-nasihat daripada Luqman. Maka Rasulullah ya menanggapi hal tersebut mengatakan bahwa silakan coba bacakan nasihat-nasihat tersebut. Setelah dibacakan, maka sesungguhnya apa yang kebacakan itu sangatlah baik. Namun apa yang saya bawa itu Al-Quran, sesungguhnya itu lebih baik dari apa yang kamu punya. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak hikmah yang sampai pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hikmah-hikmah daripada Luqmanul Hakim. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang sampai sekarang, yang sampai pada kita sekarang ini jamaah sekalian adalah hikmah yang ditulis di dalam Al-Quran. Tentunya tidak ada keraguan di dalamnya. Dan inilah hikmah yang 100% kebenarannya dari Luqmanul Hakim. Hadirin sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Ya, jadi hikmah yang pertama ya di sini adalah anishkur lillah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan nikmat hikmah kepada Luqman. Jadi kemudian Luqman menyebutkan bahwa bersyukurlah kepada Allah. Ya, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang pertama ini tentunya kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah sekalian? Begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita setiap pagi diberikan nafas, setiap hari kita diberikan begitu banyak fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian. Dan tentunya ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa barang siapa yang bersyukur kepadaku, kata Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur pada dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa amalan yang engkau lakukan adalah tentunya untuk dirimu sendiri. Kita sholat jamaah sekalian, kita puasa, bersedekah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk meningkatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk diri kita sendiri. Bahkan dalam hadis qudsi disebutkan jamaah sekalian,
Seandainya orang yang pertama hidup, ya, sampai dengan orang yang pertama lahir di permukaan bumi ini, jamaah sekalian, mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai hati yang murni seperti hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya hal itu tidak akan menambah kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian. Jadi sekali lagi bahwa tentunya dengan syukur yang kita lakukan, kita beribadah, kita melakukan kebaikan-kebaikan, tentunya bukan untuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan bahkan untuk diri kita sendiri. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan jamaah sekalian, wa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini menjadi perhatian bagi kita orang tua. Bagaimana kita ketika menasihati anak kita, jamaah sekalian, kita memanggil dengan namanya yang baik. Ya bunayya. Ya, di dalam bahasa Arab ini ya bunayya adalah suatu panggilan yang terindah, bukan ya ibnu, ya bani, wahai anakku, tidak. Ya. Tetapi kita memanggil anak kita dengan perkataan yang terbaik, ya menurut kita terbaik. Mungkin kita di sini wahai Ananda, atau anak bulaingku dan sebagainya, anak gagaku, ya anak gantengku dan seperti itu jamaah sekalian. Kita memanggil anak kita dengan perkataan yang paling baik, yang paling enak didengar jamaah sekalian. Dan tentunya hal itulah yang diajarkan Luqman kepada kita jamaah sekalian. Ya bunayya, ya bunayya. Dan mungkin ya bagi kita sebagai orang tua, ya banyak di antara kita terkadang hanya menasihati ketika kita marah. Hanya bisa menasihati kepada anaknya ketika tatkala anak itu melakukan kesalahan pada saat itu jamaah sekalian. Sehingga apa? Dia memanggilnya dengan panggilan yang tidak seharusnya jamaah sekalian. Iya. Dipanggil dengan bukan namanya, bahkan dipanggil dengan nama-nama yang tidak enak didengar jamaah sekalian. Entah apalah, kalau dalam bahasa Makassar saya tidak tahu apa itu, ya. Ataukah mungkin dalam bahasa-bahasa yang lain yang dengannya ya telinga kita merasa entahlah ketika memanggil dengan nama-nama tersebut. Ya, sehingga kita ya memberikan nasihat kepada anak kita dalam keadaan marah pun, ya terkadang anak kita juga tidak mau mendengar jamaah sekalian. Bahkan ya kita dianjurkan ya memberikan nasihat kepada anak kita itu ada waktu-waktu tertentu. Ya, kita memilih waktu-waktu tertentu, misalnya ada waktu yang ditetapkan untuk kita anak-anak kita kumpulkan, ya mungkin habis maghrib ataukah habis salat isya jamaah sekalian, habis makan kita kumpulkan anak kita. Ambil waktu untuk memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Dan tentunya nasihat yang terbaik adalah bagaimana kita memberikan nasihat tentang kebaikan-kebaikan untuk bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama jamaah sekalian, jadi nasihat Luqman ini tentunya mengandung begitu makna. Yang pertama bagaimana berakidah, kemudian tentang imaniyah, tentang bagaimana beribadah, ya, bagaimana berakhlak yang benar dan adab tentunya. Jadi jamaah sekalian, nasihat yang pertama adalah la tusyrik billah. Jadi nasihat yang pertama bagi orang tua untuk anak-anak kita adalah la tusyrik billah. Janganlah kalian mensekutukan Allah. Jadi nasihat yang paling pertama yang tentunya harus kita sampaikan kepada anak kita adalah tauhid, akidah, bagaimana akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mengajarkan kepada anak kita bahwa tempat kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hanya Allah lah yang memberikan kepada kita rezeki. Jangan sampai ya anak-anak kita bilang tenang nak, ya ada bapak, ya. Jangan sampai anak kita bergantung sama bapak. Ada urus di sekolah, tenang nak, tidak usah, saya kan kepala sekolah di situ. Ataukah saya misalnya kepala dinas, ya tenang nak. Jadi seolah-olah anak itu bergantung kepada kita. Tapi coba bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk bisa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan nasihat kepada anak kita, anakku,
mintalah kepada Allah, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan ayah nak supaya saya bisa ya melakukan hal yang bisa membantumu untuk bisa beraktivitas mungkin atau melakukan kegiatan-kegiatanmu yang terbaik. Jadi saya kira kita bisa mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana anak-anak kita bisa senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Jadi sesungguhnya syirik itu adalah sesuatu perbuatan yang atau kesesatan yang paling besar. Jadi la zulmun ini lawannya adalah al-adl. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian zulmun di sini ya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kenapa jamaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bernapas. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita makan dan sebagainya. Tetapi kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah perbuatan yang tentunya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu disebutkan bahwa syirik adalah kezaliman yang paling besar. Jadi tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya disebutkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahdin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masira. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang terus bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu. Hanya kepadakulah engkau kembali. Jadi jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, setelah diperintahkan untuk bagaimana untuk senantiasa tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat selanjutnya adalah bagaimana kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Ya, di sini disebutkan kepada kedua ibu bapak kita jamaah sekalian. Ya, kepada kedua orang tua kita jamaah sekalian. Ya, dan di sini disebutkan ummi, ibu, ya, secara khusus. Ya, secara khusus di sini disebutkan ibu yang telah mengandungnya, kemudian ya disapi, disusui selama 2 tahun jamaah sekalian. Jadi para ulama di sini menyebutkan bahwa sesungguhnya ada yang mengatakan bakti kita kepada ibu itu lebih besar tentunya daripada ayah kita jamaah sekalian. Ya. Jadi namun jamaah sekalian ada beberapa ulama ya berbeda pendapat dengan demikian. Mestinya kita harus berbuat baik kepada keduanya, bukan hanya kepada ibu, misalnya ibu 3/4, kemudian ayah 1/3. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, kepada siapa saya harus lebih berbakti?" Maka Rasulullah mengatakan, "Kepada ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." "Kepada siapa lagi?" "Ibumu." Dan kemudian kepada ayahmu. Jadi ulama menyebutkan bahwa ya dari hadis ini bahwa kita harus berbakti kepada ibu kita itu semuanya 3/4 dan ayahnya cuma 1/4 jamaah sekalian. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ya harus kita pahami bahwa keduanya tentunya kita harus berbakti. Ya. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kenapa di sini disebutkan ibu? Karena kita lihat bagaimana kita bisa menyaksikan ibu-ibu yang telah hamil ya, begitu tersiksanya jamaah sekalian. Ya, makan tidak enak, tidur tidak enak jamaah sekalian. Ya, bahkan ketika melahirkan ya dan menyusui ya tidak pernah tidur. Ya, tidur sedikit bangun lagi, tidur sedikit bangun lagi jamaah sekalian, dan itulah ibu. Ya, dan itulah yang dirasakan oleh ibu. Namun jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan selanjutnya bahwa bersyukurlah kepadaku dan kepada dua ibu bapaknya. Ya, bersyukurlah kepadaku kata Allah, dan bersyukurlah kepada kedua ibu bapakmu. Ya, jadi seorang ulama Ibnu Rajab bin Hambal menyebutkan bahwa ini termasuk dari 3 perkara yang dengannya tidak diterima perkara tersebut sebelum melakukan perkara yang lain. Ya,
Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dibarengi dengan bagaimana kita bersyukur kepada kedua orang tua kita. Banyak jamaah sekalian yang mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Iya, mengaku bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, tidak pernah menghubungi orang tuanya tapi masih hidup. Belum pernah mengunjungi orang tuanya masih hidup jamaah sekalian, dan bahkan menelponnya pun tidak jamaah sekalian. Ya, dan tentunya ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam hal yang demikian jamaah sekalian. Ya. Jadi yang masih hidup orang tuanya kita ya senantiasa marilah kita untuk berkabar meskipun hanya lewat telepon ya, atau kan terkadang kita mengunjunginya jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dalam ayat selanjutnya, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentangmu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan baik, dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi jamaah sekalian, ini adalah salah satu adab tentunya ya yang harus kita berikan kepada orang tua kita ya, ketika orang tua kita memaksa kita untuk melakukan hal-hal ya yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, jangan dilakukan. Tetapi tetap kita perlakukan orang tua kita dengan sebaik mungkin. Ya, dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian. Ya, jadi tentunya tadi disebutkan bahwa kita lebih memperlakukan ibu daripada ayah, tidak jamaah sekalian. Tetapi di ayat selanjutnya menyebutkan keduanya. Ya, kenapa? Ya, ayat tidak disebutkan, padahal ayat juga sangat berperan penting dalam hal ini jamaah sekalian. Cobalah seorang ibu mungkin beritahukan kepada anaknya, anakku, itu ayahmu waktu saya mau melahirkan, ayahmu yang membawamu ke rumah sakit, membawa saya ke rumah sakit sampai kau lahir. Kita beritahukan bagaimana jasa-jasa seorang ayah kepada anak kita jamaah sekalian. Ya, demikian juga ayah juga sebaliknya memberitahukan kepada anaknya tentang terkait masalah apa yang diderita oleh ibunya ketika dia mengandungnya, ketika dia melahirkannya. Ya, jadi tentunya marilah kita jamaah sekalian ya berbakti kepada keduanya ya. Tapi terkadang jamaah sekalian, kenapa ibu lebih banyak yang disiksa oleh anak-anaknya? Karena dianggap bahwa ibu itu lemah daripada ayahnya. Coba seorang anak itu lebih banyak marah kepada ibunya daripada anaknya karena malah laki jamaah sekalian. Ya, dia lebih takut kepada ayahnya daripada ibunya. Coba dia mau lawan sama bapaknya, tentunya dia tidak bisa. Olehnya itu banyak yang berdosa kepada ibu daripada kepada ayahnya. Jadi jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita yang masih mempunyai orang tua, ibu kita, marilah kita senantiasa untuk berbakti kepadanya sebelum dia meninggalkan dunia ini jamaah sekalian. Dan tentunya yang sudah tiada, marilah kita mendoakan kedua orang tua kita agar senantiasa ya diberikan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dirahmati di alam sana jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya di akhir ayat ini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan itu. Jadi kita tentunya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan kepada orang tua kita di akhirat kelak jamaah sekalian. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita telah lakukan kepada kedua orang tua kita. Apakah kita berbuat baik ataukah kita memperlakukannya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ya bunayya innaha in takum misqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Kemudian Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan
balasannya. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Jadi di sini ayat ini jamaah sekalian tentang muraqabatullah. Bagaimana penguasaan Allah kepada kita jamaah sekalian? Bagaimana pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya? Bahkan disebutkan perbuatanmu seberat biji sawi pun engkau masukkan ke dalam batu dan bahkan engkau tanamkan di dalam perut bumi, atau bahkan perbuatanmu itu engkau lemparkan ke atas langit, keluar angkasa, engkau simpan mungkin di planet Pluto sana jamaah sekalian. Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap semua perbuatan-perbuatan kita. Ya. Di akhirat kelak kita akan mempertanggungjawabkan ya apa-apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia, meskipun itu hanya seberat biji zarah jamaah sekalian. Ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dan tentunya jamaah sekalian, ya, di innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu latifun khabir. Al-khabir di sini sebuah sifat Allah Subhanahu wa taala terkait ya, Allah Subhanahu wa taala itu maha detail. Ya, Allah Subhanahu wa taala maha detail, maha mengetahui segala sesuatu meskipun sekecil apapun itu jamaah sekalian. Jadi apapun yang kita sembunyikan dan bahkan di dalam hati kita jamaah sekalian belum kita lakukan terkait perkara keikhlasan kita, terkait perkara kesombongan yang ada dalam diri-diri kita, terkait dengan hal-hal yang ada dalam hati kita, tentunya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kemudian latifun, dengan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala akan menggiring seseorang hamba itu ya untuk menjadi sesuatu kepada sesuatu yang lebih baik. Sebagai contoh jamaah sekalian, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggiring seorang Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam menjadi menteri. Ya, padahal ya di perjalanannya jamaah sekalian bagaimana Yusuf kemudian dibuang ke dalam sumur, diambil kemudian dipenjara ya, dan sampai dia menjadi menteri. Itulah latifun, bagaimana Allah Subhanahu wa taala secara halus ya memberikan kepada seorang hambanya tentang alur kehidupannya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah merencanakan suatu kebaikan yang akan datang. Demikian halnya sebaliknya jamaah sekalian, ketika kita senantiasa melakukan keburukan pada hari ini jamaah sekalian, dan bahkan kita tidak disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terus melakukan keburukan-keburukan tersebut, maka jangan sampai Allah Subhanahu wa taala dengan sifat latifunnya, dengan sifat kelembutannya menggiring kita menjadi hamba yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, nauzubillahi min zalik. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Luqman kemudian menasihati anaknya, ya bunayya aqimis shalah ya, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Jadi jamaah sekalian, ini perkara ibadah jamaah sekalian. Ketika setelah akidah ya, maka kita dinasihati untuk melaksanakan salat, mendirikan salat. Dan ini yang paling penting, kita jangan menganggap remeh hal ini jamaah sekalian. Iya. Karena di zaman sekarang ya, tentunya banyak dari kita mungkin orang tua ya yang terkadang tercelah bagi dirinya ketika melihat anaknya mencuri, melihat anaknya minum khamar atau melakukan perzinahan, tetapi dia menganggap sepele ketika anaknya meninggalkan salat dan bahkan tidak salat jamaah sekalian. Iya, ini peran orang tua. Kita harus keras di dalamnya jamaah sekalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan, perlakukan anakmu ketika tidak sholat di umur 10 tahun maka pukullah dia. Iya, saking pentingnya sholat bagi kita jamaah sekalian. Dan ini peran orang tua kita jamaah sekalian. Iya, di sisi lain bahwa ada pepatah mengatakan bahwa anak itu ibarat besi. Bengkokkan dia semasa dia masih kecil jamaah sekalian. Ketika besi itu sudah besar, ya, maka dia tidak akan pernah kita bengkokkan ya, kecuali mungkin digurinda kemudian dilas kembali, bersusah payah jamaah sekalian. Jadi ketika anak kita masih kecil, kita masih bisa mendidiknya, jangan sampai suatu besar dia yang didik kita jamaah sekalian. Iya. Jadi bagaimanapun jahatnya anak kita jamaah sekalian melakukan keburukan, tetap perintahkan dia sholat. Karena ketika dia melakukan kejahatan, ketika sholatnya sempurna, ketika sholatnya istiqamah, maka dia pasti akan kembali ke jalan yang benar jamaah sekalian. Dan mungkin suatu yang tidak benar ketika ada yang berkata diajak sholat ki, bilang jamin saya sholat, yang penting baik hatiku. Untuk apa jamaah sekalian? Yang penting saya baik sama orang, yang penting saya tidak melakukan kezaliman. Tidak jamaah sekalian. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji
dan kemungkaran jamaah sekalian. Ini peran orang tua. Ya. Ya, tentunya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala apa yang telah dilakukan oleh seorang tua ketika hendak menasihati anak-anaknya untuk senantiasa salat. Dan inilah sangat berat bagi kita jamaah sekalian ketika anak sudah dewasa, ketika anak sudah besar, kita nasihati untuk melaksanakan salat, namun anak kita menentang. Dan inilah hukuman tentunya bagi kita jamaah sekalian. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan generasi-generasi kita, generasi-generasi kita, pelanjut kita senantiasa beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, harus diketahui bahwa ketika kita beramar ma'ruf nahi mungkar jamaah sekalian, kita ajarkan bagaimana anak kita untuk bisa menyampaikan kepada temannya, Nak, mungkin ada temanmu, ajak dia datang sholat, ajak dia mengaji, dan tentunya dengan amar ma'ruf yang kita lakukan, kita memberikan nasihat-nasihat kepada teman-teman kita, kita bisa terjaga. Jangan sampai saya melakukan ini, karena saya sudah sampaikan kepada teman-teman jangan lakukan ini. Dan tentunya di dalamnya kita diperintahkan untuk bersabar, bersabar dari setiap apa yang kita lakukan jamaah sekalian. Jadi kita mendakwakan kepada teman kita, lantas teman kita tidak mau menerima, kita bersabar, dan bahkan kita dipukuli jamaah sekalian. Mungkin teman-teman kita di jamaah tabligh senantiasa ketika dia menyampaikan dakwahnya itu di kampung-kampung, masya Allah, dan bahkan tidak sedikit yang mengejar pakai parang jamaah sekalian. Dan itulah tantangan daripada dakwah, menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar jamaah sekalian. Hadirin sidang jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin, kemudian selanjutnya, wala tusair haddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ini adalah adab yang tentunya kita harus laksanakan. Jadi ketika kita ditemani berbicara, kita berhadapan muka. Jangan sampai orang berbicara sama kita memalingkan muka. Jadi hati-hati, ini adalah sebenarnya kesombongan. Kesombongan. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan keadaan yang sombong, dengan angkuh. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan berbangga diri. Kemudian di ayat selanjutnya jamaah sekalian, wa qasida fi masjidka waqdud min sautik inna angkaral aswati la sautul hamid. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Jadi kita diperintahkan bagaimana kalau kita berjalan biasa misalnya. Jangan kita berjalan dengan dada di depan, tangan mungkin agak ke samping, biasa misalnya kita berjalan. Jadi kita berjalan dengan seadanya saja, karena jangan sampai cara berjalan kita jamaah sekalian itu menimbulkan kesombongan bagi kita. Dan bahkan ada ulama menyebutkan bahwa jangankan berjalan, bahkan berpakaian mungkin itu bisa menimbulkan kesombongan bagi kita, karena ternyata dengan pakaian yang mungkin kita pakai, semua mata terpana pada kita, sehingga kita di dalam hati kita timbullah rasa-rasa kesombongan di dalam hati kita. Kemudian sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Jadi kita merendahkan suara lah. Jangan sampai kita misalnya di dalam suatu forum, kita yang paling besar suara atau jamaah sekalian. Tidak ada suara yang paling besar, dia yang paling besar suaranya. Mau ditahu, si A itu yang bicara di situ. Jangan. Kita bicara seadanya saja. Jangan terlalu dikeraskan, dan bahkan sampai kita berteriak-teriak Jadi yang sering berteriak-teriak agar kita kurangi sedikitlah teriakannya. Jangan sampai kita termasuk ke dalam hal menyombongkan diri karena teriakan yang kita lakukan. Dan seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Jangan sampai kita dianggap seperti keledai karena sering berteriak-teriak. Jadi jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pesan-pesan tentunya yang diberikan kepada kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita ini adalah manusia yang banyak salah.
Ya, saya pun kemudian jamaah sekalian, banyak kesalahan yang kita lakukan, tetapi bagaimana kita agar bisa memperbaiki diri hari demi hari jamaah sekalian. Adapun yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah itu datangnya dari diri kami pribadi yang mana memang tempatnya untuk melakukan kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.